Salah satunya soal kebijakan libur di bulan Ramadan. Kalau dulu kan, Tapi karena dalam bulan Ramadan kita butuh tanda tanya itu kemarin itu. Sing demo kira-kira poso apa gak? Ya sing kobong ya sing customer, dudu sing duwe TP lho. ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diwala-walik tetap Masam. ya, dulurin Masam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Malam ini saya bersama dengan Mas Samsul Arifin atau Mas Sam, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wah, apa kabar Mas Sam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nampaknya Mas Sam malam ini nampak seger. Seger selalu, semangat selalu. Seger selalu, semangat selalu ya. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dulur Mas Sam yang ada di Surabaya, tentunya malam ini saya akan bertanya nih terkait dengan beberapa waktu yang lalu atau kemarin itu Mas Sam menceritakan di konten sebelumnya itu terkait dengan libur di saat bulan Ramadan di eranya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tepatnya di tahun 99 ya. 99. Nah, ini efektivitasnya seperti apa sih, Mas Sam, terkait dengan libur itu? Ya, Duluri Mas Sam, saya sangat tertarik banget memang berbicara soal gagasan dan kebijakan yang diberikan oleh Gus Dur. Gus Dur saat itu, ya. Saat itu, karena apa? Ya, saya santrinya Gus Dur. Kader juga Gus Dur ya. Ya, kebetulan saya berkhidmat di PKB semenjak beliau mendirikan partai ini, PKB ini, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih istiqomah di situ. Sehingga hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang telah digagas oleh beliaunya memang saya sangat berupaya untuk bisa mengaktualisasikan hari ini. Terlepas itu sudah sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan hari ini insya Allah masih sangat relevan dengan keadaan-keadaan yang menuntut kita untuk bisa lebih mawas diri. Betul sekali. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya soal kebijakan di bulan Ramadan. Kalau dulu kan 1 bulan penuh nih, libur ya. Sekarang hanya di awal pekan ya. Ya, di awal pekan. Jadi kita lihat beberapa daerah ya, terutama di Surabaya, Sidoarjo gitu tuh hanya awal pekan. Dan awal pekan ini tentunya banyak teman-teman atau adik-adik kita ya yang kadang-kadang merasa terpaksa. Mau sekolah itu terpaksa, apalagi di bulan Ramadan. Awal pekan itu anak-anak ya, Mas Sam ya? Ya, anak-anak. Kalau di tingkat SMA sampai mungkin anak-anak kuliah mungkin ya, ada hanya beberapa hari aja ya kan? Beberapa hari ya. Sudah aktivitas lagi gitu kan? Tapi pada dasarnya ketika 1 bulan ini digunakan untuk berlibur dalam tanda petik, berlibur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengevaluasi diri, dalam rangka untuk bermuhasabah diri, maka disinilah waktu yang paling tepat. Saya sempat ngulas pada waktu itu ya. Terima kasih telah memperhatikan konten itu saya. Kalau saya ini penonton setia. Penonton setia. Setiap tikungan ada. Nah, terima kasih banget. Nah, karena begini, kenapa saya ingin itu ada di saat-saat sekarang? Karena sangat relevan sekali. Ramadan itu memang adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Akan tetapi sebetulnya bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Kalau kita mencoba untuk evaluasi diri atau muhasabah diri, di situ waktu yang sangat tepat sekali untuk kita menata hati, menata diri, ya, yang kemudian apa sesungguhnya hikmah-hikmah yang ada di dalam
bulan Ramadan ini. Seandainya semua aktivitas ya keduniaan, ya aktivitas duniawiyah ini kemudian kita tanggalkan dalam satu bulan Ramadan ini, maka insya Allah perbaikan mental bagi setiap manusia di situ insya Allah akan tepat pada sasaran. Ya harapannya ke depan ini minimal bisa ditambahi lah waktunya gitu ya. Iya. Tapi dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan ya, tentunya seperti yang itu. aktif, yang positif. Bukan gitu hanya ya. berlibur habis subuhan, mari Turu, tangi asar menjelang maghrib, ya doa. Nah, ini kendalanya kalau di Indonesia, Mas Sam. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk libur, ini masyarakat cenderungnya lebih ke memanfaatkan ke hal-hal yang negatif Ya, itu. atau yang tidak produktif. Iya, gitu kan. iya, karena mentang-mentang tidur itu juga ibadah. Nah, tidur pun ibadah. Nanti diplesetkan, apakah demo kemarin juga ibadah? Lah, saya nggak berani komentar. Ya kita juga tidak dalam ranah untuk komentar soal demo gitu. Tapi seandainya ketika demo itu bukan di luar Ramadan, wah kita akan support itu. Ya. Tapi karena dalam bulan Ramadan, kita butuh tanda tanya itu kemarin itu. Sing demo kira-kira poso apa enggak? Oke, sing jaluk rokok malah gitu kan. Neng polisi gitu kan di aparat, Pak rokok Pak gitu kan. Itu kan menunjukkan kalau bahasa saya kemarin ini sama halnya tidak atau mengurangi marwah Ramadan itu sendiri. Siapa yang mengurangi marwah atau menciderai marwah Ramadan? Iya kita sendiri. Karena kan mayoritas di situ yang aksi itu kan Muslim. Oke. Yang non Muslim ya kita tidak tahu. Ya sudah, kita nggak terlalu melebar membahas terkait dengan urusan demo. Ini hanya sekedar contoh. Seandainya seluruh aktivitas itu diliburkan, ya seluruh aktivitas duniawi itu diliburkan sudah zamannya Gus Dur, itu insya Allah semua akan tertata dengan baik. Amin. Ya. Saya hanya mencontohkan asalkan masyarakatnya produktif gitu ya. Asalkan bisa melakukan hal yang positif gitu. Jadi dalam 11 bulan kita bekerja, beraktivitas diaktualisasikan dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Ya, tentunya gini Mas Sam. Berbicara masih di saat Ramadan ini, kita hari ini banyak sekali kan ribut di masyarakat ini terkait dengan masih dibukanya warung-warung ya kan, warung-warung makan, warkop dan tempat-tempat makam yang makan ya, bukan makam ya. Kalau makam udah pasti. Tempat-tempat makam banyak ya. Tempat-tempat makan ya, tempat-tempat makan yang masih buka pada siang hari. Nah ini menurut Mas Sam ini kebijakan seperti apa sih? Toleransi yang seperti apa yang kiranya bisa saling bisa menerima gitu. Saya tidak dalam kapasitas berbicara soal kebijakan. Betul. Ya, karena saya bukan wali kota, saya bukan gubernur. Gitu. Yang bisa buat kebijakan itu ya wali kota yang punya. Minimal controlling lah. Minimal kita ini ada kontrol sosial. Ada kontrol sosial bahwa ketika kita melihat maraknya warung-warung buka hari ini, sebetulnya tanggung jawab sama Muslim itu ada beban moral yang kemudian ketika itu disampaikan maka ada sesuatu hal yang sangat dilematis di situ. Dilematisnya kenapa? Bahwa antara anjuran, antara perintah sebagai seorang Muslim di sini dengan kebutuhan hari ini sangat mendesak. Betul sekali. Mengharuskan kita. Mereka juga punya karyawan, punya keluarga terutama ya. Dan kalau warkop itu, kalau warung itu Mas Sam, itu tidak hanya penjual saja, tapi juga di dalam warkop itu kan banyak mitra-mitra kita itu. Betul. Yang titip gorengan, titip kerupuk, titip OT-OT itu kan. Sehingga mereka juga kalau nggak jualan pun juga kasihan juga, nggak ada pendapatan gitu kan. Barangkali kita dalam hal ini kita lebih berbicara pada proses toleransi. Ya. Toleransi antar umat, antar sesama manusia, bahwa kita ini butuh untuk hidup, kita itu butuh untuk eksistensi, kita butuh untuk penguatan ekonomi keluarga terutama. Tapi di sisi lain kita sebagai umat Islam juga mempunyai kewajiban
untuk menjaga dan menjalankan ibadah puasa. Mungkin ada solusinya, mungkin bisa di online food ya Mas Am ya. Salah satunya itu ya. Tapi begini, mungkin sebisa mungkin kita mengatur waktu ya. Mengatur waktu barangkali seperti tadi dicontohkan misalnya warkop. Iya. Kira-kira warkop ini mengatur jam buka. Atur jam buka, misalnya jam bukanya itu menjelang maghrib kira-kira. Menjelang maghrib, kira-kira si ono sing nuku kok gak. Iya. Gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat yang dijual di situ ada nasi bungkus, ada nasi opo macam-macam. Cuman kan masalahnya Mas Am, terkait dengan warkop itu kan tidak hanya melayani umat muslim saja gitu kan. Apalagi yang di pinggir-pinggir jalan nih. Kan banyak juga orang non-muslim atau orang-orang musafir mungkin yang berpergian jauh, yang datang di Surabaya misalkan, yang tidak diwajibkan untuk berpuasa mungkin kan bisa mampir juga gitu. Iya, bisa mampir juga, tapi mungkin di sini karena sekarang sudah era digital ya. Ya. Sudah era digital bagi mereka yang musafir ya masuk ke Surabaya yang mempunyai hak mempunyai hak untuk menunda. Betul. Menunda puasanya karena mungkin tidak kuat atau apa dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan era digitalisasi ini dengan baik. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan kita dengan tidak mengganggu atau meresahkan orang lain. Nah, kan jadi jalan satu-satunya ya. Salah satu jalan, satu-satunya. Salah satu jalan. Ya, salah satu jalannya memanfaatkan online food tadi. Online food tadi itu. Kan banyak sekarang itu e-commerce-nya itu. Mau banyak makan sekali. Apa? Tinggal pesan. Kita nggak nyebut merek ya. Iya, tinggal pesan di mana. Masuk ono Masam Food. Nah, bisa jadi nanti. Bisa jadi nanti kalau ada di aplikasi itu ada Masam Food, itu punya saya. Ya. Di mana tetap? Masam. Sekarang masih belum. Belum. Nanti ke depan lah. Tapi ada beberapa produk-produk yang sudah dikaryakan oleh teman-teman dulur-dulur Masam. Ya, banyak sekali ya. Sudah ada. Luar biasa sekali. Itu, insya Allah sangat membantu sekali. Adalah itu. Ya, ke depan mungkin dulur Masam yang ada di Surabaya, tentunya kita pandai untuk menyikapi terkait dengan pro dan kontra maraknya atau saling gondok-gondokan lah ibaratnya. Yang Islam mungkin yang merasa Islamnya kental. Ya ini jangan sampai lah terjadi di Surabaya, tapi nggak pernah ada. Sama halnya dengan beberapa waktu yang lalu saya bicarakan soal libur di bulan Ramadan. Ya sama dengan seperti itu. Di era Gus Dur ya kebijakan soal itu. Ini kan juga tidak mungkin berlaku untuk semua sekolah, tidak. Ya kan. Kan di situ ada proses toleransi. Kalau yang sekolah non Muslim jelas-jelas Muslim ya nggak mungkin lah kita bilang seperti itu. Sesuaikan. Ya, disesuaikan. Tapi sebisa mungkin kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah puasa, ayo kita menahan diri untuk tidak memberikan rangsangan, memancing orang untuk ngiming-imingi. Janganlah. Kalau bisa semaksimal. Karena itu proses untuk saling menghargai. Apalagi ya. Toleransi. Kalau ngiming-imingi sih saya rasa hari ini enggak ya Mas. Jarang lah. Sudah jarang. Yang paling marak hari ini adalah siang-siang itu di WA. Info masih gitu kan. Gitu kan. Biasanya info itu chip, tapi kalau puasa ini udah enggak. Info itu info mokel gitu kan. Nah, ini yang biasa mokel ya dikurangi. Kalau bisa jangan mokel lah. Kalau bisa jangan mokel ini. Karena proses melatih diri. Proses melatih diri, proses untuk menata kemandirian, salah satunya adalah puasa. Sebagaimana konten-konten saya sebelumnya itu sudah bahas soal itu. Baik, dulur Masam yang ada di Surabaya, tentunya itu sudah panjang lebar kita ulas. Jadi paham ya, ini tadi sudah dikupas kembali terkait dengan efektivitas libur di saat bulan Ramadan di eranya Gus Dur. Ketika diterapkan di hari ini, itu tadi udah disampaikan. Ada satu hal yang mungkin akan kita tekankan ya, sebagai bentuk saran. Bahwa jangan pernah takut kita tidak
ini jangan pernah takut kita kelaparan ketika di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan pernah takut kita kehilangan nafkah ketika kita tidak melakukan aktivitas jualan dalam tanda petik di siang hari di bulan Ramadan. Jangan pernah takut. Karena pada dasarnya kita semua, setiap manusia ini sudah digariskan. Namanya rezeki kita ini sudah ada takarannya. Rezeki ini Samsul di bulan Ramadan iki ono iki. Rezeki ini ulum iki sakmene di Ramadan. Dewe lah. Gitu. Iya, sudah ada ini, akeh dewe lah. Tinggal yang akeh iki berbagi enggak. Terus Jangan pernah takut dengan hal-hal semacam itu karena pada dasarnya kita ini sudah ditakar. betul sekali. Rezeki manusia ini sudah ditakar. Tergantung bagaimana kita senden. Sumeleh. Apa ya? Memasrahkan diri kepada Allah. Memasrahkan Meningkatkan keyakinan kita kepada Allah gitu. Bahwa sudah jelas di situ rezeki kita ini sudah ada semuanya. Betul. Kita sedang jualan atau tidak sedang jualan, yo rezeki ini sakmono. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iki koyo ustaz ae ngene. Iki mulai dalil iki. Lek mulai dalil ngene iki dari dalil ya. Ya, lek mulai dalil iki metu Ustaz Samsul Arifin. Apa namanya? Haka, hampir kiai. Hampir kiai. Haka, hampir kiai. Carene. Tapi dalam konteks ini kapasitas saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa takarannya sudah ada. Tinggal kita ini mau ngikuti rel atau enggak. Nah, kadang-kadang rel kita ini sering kita tabrak gitu loh. Ya. Dan kita juga maklumi karena menganggap bahwa ini kebutuhan, ini juga ibadah, ini dalam rangka menafkahi keluarga. Nah, tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau semuanya diniati karena ibadah, insya Allah akan nyaman lah. Akan nyaman. Karena banyak kategori ibadah itu banyak. Semua yang diniatkan ibadah dengan ikhlas kepada Allah, maka disitulah kita akan dibukakan jalan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Amin. Tapi lagi-lagi apakah demo itu termasuk ibadah? Wallahu a'lam. Balik mana nih demo? Saya. Nah, kita ambil ilmu hikmah saja. Ya, mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Ambil ilmu hikmah saja. Kita ambil ilmu hikmah bahwa segala sesuatunya itu ada hikmahnya. Betul. Ya, contoh yang kita contohkan tadi itu ya, contoh soal apa namanya, ada aksi begitu itu kan. Seandainya tidak ada aksi, insya Allah tidak ada eksiden. Nah, kita ambil hikmahnya di situ. Karena apapun alasannya, kekerasan itu ya pasti dilarang. Tidak ada yang membenarkan lah terkait. Tidak ada. Dan seandainya mereka sedang puasa, semua mereka akan bisa menahan diri. Untuk emosi. Ini betul. Minimal ngomong tuh gak sampai ngantem lagi. Kalau kemarin kan kayak ada provokatif. Bukan hanya provokatif, ajar itu diajar. Ini kasihan. Ini buat masyarakat Indonesia bahwa alasan apapun yang namanya kekerasan itu tidak ada yang membenarkan. Tidak ada yang membenarkan. Betul sekali. Oke. Banyak ilmu hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dalam hikmahnya ya. Toleransi. Ya. Kejadian apa di mana begitu ya, seperti hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Surabaya misalnya. Ya. Ada kejadian kebakaran di salah satu tempat perbelanjaan. Ya, kemarin lah ibaratnya. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, kemarinnya ini ya. Beberapa minggu yang lalu. Ya, beberapa waktu yang lalu itu kan menjadikan hikmah bagi kita. Ya. Menjadi hikmah bagi kita bahwa semuanya itu harus kita renungi. Semuanya itu harus kita sadari bahwa itulah peringatan-peringatan Allah kepada kita dalam bentuk kejadian. Betul sekali, musibah ya. Nah, dalam bentuk musibah ini kan pada dasarnya peringatan. Lah karena Gusti Allah dikon buka enak-enakan family quality time. Quality time kok ono nang dindi ku poso lah. Tapi kalau yang kemarin itu musibah campur rezeki.
Ya gak urus itu rezeki, tapi yang jelas itu musibah karena kejadian. Ya, karena dengan begitu banyak masyarakat Surabaya yang ingat lagi ke KTP. Ya sebenarnya ingat lagi, tapi ya harus ingat bahwa nek pas wayah mangan pas kejadian koyo ngono ya sing kobong ya sing dudu sing duwe TP lho. Ya alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah semoga nggak terjadi. Mudah-mudahan Surabaya aman lah, udah nggak ada lagi bencana-bencana itu. Enggak, kita fokus di Ramadan ini adalah fokus untuk quality time seperti yang ini quality time. Mungkin jangan kan apa namanya, kita sudah berbuat semaksimal mungkin, agar ini bisa dilakukan evaluasi, berbuat semaksimal mungkin agar hal-hal kejadian-kejadian di luar nalar kita itu tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, budaya-budaya yang dulu ada kumpul bersama keluarga di saat apa namanya, di saat berbuka puasa sudah mulai luntur. Ya. Nah, barangkali hikmah itu terjadi menjadi pelajaran bagi kita. Ya, wis bukoe nang omahe. Wis bukoe nang omahe. Kalau saya kakeanan timbangane gobong. Udah dulu Mas Sam yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Tentunya sudah panjang lebar sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Sam tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Dan konten ini tentunya sangat menghibur sekali. Dan lek guyu ya guyu aja gitu loh. Nggak usah ditahan-tahan. Ya. Dan jangan lupa dulu Mas Sam yang ada di Surabaya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya ingatkan kembali bahwa komen terbaik atau komen semenarik mungkin, saran, masukan, dan sebagainya, nanti akan ada hadiah atau bingkisan lebaran dari Mas Samsul Arifin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu tadi sekelumit atau bincang-bincang kita di malam ini dengan Mas Samsul Arifin. Terima kasih dulur Mas Sam yang ada di Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diwala-wali tetap Mas Sam.